Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subair, NIM 1931041157 dari PJKRD 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi variabel penelitian. Pengertian dan jenis variabel. Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Apabila seorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani menjadi tinggi, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah olahraga dan kesegaran jasmani seseorang. Maka olahraga dan kesegaran jasmani merupakan variabel penelitian. Kerlinger 1957 sampai 66 menyatakan variabel dapat dikelompokkan menurut berbagai cara, antara lain: 1. Variabel bebas dan variabel terikat. 2. Variabel aktif dan variabel atribut. Dan yang ketiga, variabel kontinu dan variabel kategori. Arikunto 2005 94 sampai 1104 mengutip pendapat Sutrisno Hadi yang mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi, misalnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, berat badan, berat 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo, dan sebagainya. Tinggi badan 180 cm, 168 cm, 175 cm, dan seterusnya. Tinggi lompatan atau vertikal jump 40 cm, 50 cm, 43 cm, dan seterusnya. Gejala yang muncul di depan merupakan objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Variabel dapat dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif antara lain: tinggi badan, berat badan, kecepatan lari, keterampilan bola voli, keterampilan sepak bola, keterampilan bola basket, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif antara lain: kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, kualitas layanan kepada mahasiswa, dan sebagainya. Lebih jauh, variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinum. Menurut Ibnu 2003 36 sampai 38, variabel adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Dalam penelitian, peneliti memusatkan perhatiannya untuk menjelaskan hubungan-hubungan yang ada variabel. Apakah itu hubungan sebab akibat atau korelasional? Variabel dibeda-bedakan jenisnya berdasarkan kedudukannya dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian yang mempelajari hubungan sebab akibat antar variabel, dapat diidentifikasi beberapa jenis variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. Tuchman 1978. Variabel merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dapat berupa yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. 1. Variabel terikat. Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel respon atau output
sebagai variabel respon, berarti variabel ini akan muncul sebagai akibat dari manipulasi suatu variabel-variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian yang disebut sebagai variabel bebas. Kerlinger 1979 dalam ilmu tingkah laku. Variabel terikat adalah aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang telah dikenai stimulus. Sebagai contoh, dalam suatu studi hubungan antar dua variabel berikut: 1. Hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola. 2. Hubungan antara kekuatan otot lengan dengan ketepatan servis pemain bola voli. Variabel bebas. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Dalam ilmu tingkah laku, variabel bebas biasanya merupakan stimulus atau input yang beroperasi dalam diri seseorang atau di dalam lingkungannya untuk mempengaruhi tingkah laku. Pengertian variabel bebas ini akan lebih jelas bila diilustrasikan dengan contoh berikut. 1. Hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola. 2. Hubungan antara kekuatan otot lengan dengan ketepatan servis pemain bola voli. Bertolak dari dua contoh di depan dapat dinyatakan variabel terikat merupakan variabel yang akan selalu berubah jika X berubah. Dengan demikian, perubahan skor pada variabel bebas X sangat berpengaruh terhadap perubahan variabel terikat Y. 3. Variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel antara adalah sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Bess 1977, Tuchman 1978. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika penelitian ingin mempelajari pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. Ilustrasi berikut akan lebih memperjelas pengertian variabel moderator yang dimaksud dalam penelitian. Seorang peneliti ingin membandingkan keefektifan metode penjelajahan gerak dan penemuan terpimpin untuk mengajarkan keterampilan bermain sepak takraw. 4. Variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa di antara variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel yang pengaruhnya harus dinetralkan disebut sebagai variabel kontrol. Jadi, variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator. Penetapan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah untuk dipelajari atau dianalisis pengaruhnya, sedangkan penetapan variabel kontrol adalah untuk dinetralkan atau disamakan pengaruhnya. Contoh penelitian tentang
metode pembelajaran di depan, maka peneliti dapat menetralkan pengaruh variabel karakteristik keterampilan motorik atau tinggi dan rendah. Dengan mengambil sampel hanya kelompok yang memiliki keterampilan motorik tinggi, atau peneliti dapat menetapkan variabel lain sebagai variabel kontrol. Misalnya, mengukur keterampilan awal sepak takraw dan atau motor educability. Pengontrolan dapat dilakukan dengan jalan membatasi sampel pada siswa kelompok usia tertentu. 5. Variabel antara atau intervening. Uraian tentang variabel di depan merupakan variabel-variabel yang kontrik atau nyata, variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati atau diukur pengaruhnya terhadap variabel terikat. Apabila suatu variabel yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat ternyata tidak dapat diamati atau diukur karena terlalu abstrak, maka variabel tersebut biasanya dipandang sebagai variabel antara atau intervening. Seorang peneliti ingin mempelajari hubungan antara minat masuk program studi pendidikan jasmani FIK UM dengan prestasi belajar dengan hipotesis bahwa makin tinggi minat masuk program studi pendidikan jasmani FIK UNM, makin tinggi prestasi yang dicapai. Dengan rumusan lain dapat dikemukakan siswa yang meningkatkan sama dengan inteligensi statis tingkat keterampilan mereka berhubungan langsung dengan jumlah latihan setiap minggu untuk siswa dengan keterampilan motorik tinggi dan tidak langsung untuk siswa dengan keterampilan motorik rendah. Pengajuan hipotesis tersebut melibatkan variabel-variabel yang harus dipertimbangkan antara lain variabel terikat, tingkat keterampilan, variabel bebas, jumlah latihan setiap minggu, variabel moderator, keterampilan motorik, variabel kontrol, usia dan inteligensi taktis, variabel intervening, belajar. Definisi istilah dan operasional. Dalam sebuah penelitian, definisi istilah dan definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kekurang jelasan makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. Istilah yang perlu diberi penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam skripsi atau karya ilmiah. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok adalah jika istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. Menurut UM 2000, definisi istilah dapat berbentuk definisi operasional variabel yang akan diteliti. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung, definisi operasional tersebut akan menunjuk pada alat pengambilan data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel. Menurut Ibnu 2003 39-40, variabel yang telah didefinisikan perlu didefinisikan secara operasional sebagai setiap istilah atau variabel dapat diartikan secara berbeda-beda oleh orang yang berkaitan. Penelitian adalah proses komunikasi yang memerlukan akurasi bahasa agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian antara orang dan agar orang lain dapat mengulangi penelitian tersebut. Adanya definisi operasional dirumuskan untuk kepentingan akurasi, komunikasi dan replikasi. Ada berbagai cara untuk mendefinisikan suatu variabel. Ada kalanya definisi tersebut sekedar sinonim atau konseptual. Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu
yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati atau diukur itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat diamati artinya memungkinkan penelitian untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat diulangi lagi oleh orang lain. Contoh definisi istilah dan definisi operasional. Contoh definisi istilah keterampilan bermain sepak takraw adalah kemampuan pemain sepak takraw dalam memainkan bola menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dengan menimang, melakukan passing dan heading serta melakukan serangan ke lapangan lawan menggunakan kaki, kepala, paha, dan anggota badan yang lain selain tangan dengan tujuan memenangkan suatu pertandingan. Contoh definisi operasional keterampilan bermain sepak takraw adalah skor kemampuan pemain dalam memainkan bola menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dengan cara menimang, melakukan passing dan heading serta melakukan serangan ke lapangan lawan menggunakan kaki, kepala, paha, dan anggota badan yang lain selain tangan dengan tujuan memenangkan suatu pertandingan. Keterampilan bermain sepak takraw diukur dengan menggunakan tes keterampilan bermain sepak takraw berbentuk rangkaian battery test terdiri dari keterampilan 1. Menimang bola, 2. Servis, dan yang ketiga melakukan passing ke sasaran. Berdasarkan penjelasan di depan, maka dapat dinyatakan bahwa definisi istilah merupakan definisi yang disusun peneliti berdasar sistem sintesis yang disusun dari kajian pustaka yang lazim juga disebut sebagai definisi konseptual, sedangkan definisi operasional merupakan definisi yang disusun peneliti berdasarkan sintesis yang disusun dari kajian pustaka yang lengkap sampai dengan teknik pengambilan data di lapangan secara operasional. Pengukuran variabel. Pengukuran terhadap variabel merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan oleh seseorang peneliti. Kekuatan sebuah penelitian salah satunya ditentukan ketepatan pengukuran variabel. Menurut Ibnu 2003 pasal 1-43, apabila seorang peneliti telah menetapkan suatu masalah, merumuskan hipotesis dan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti, maka ia menghadapi pertanyaan tentang bagaimana mengukur variabel-variabel yang akan dipakai dalam pengujian hipotesis tersebut. Untuk variabel-variabel tertentu seperti kecepatan lari, tinggi, lompatan, kekuatan lemparan, atau jenis kelamin siswa, pengukurannya jelas dan sederhana. Namun dalam banyak hal seperti tingkah laku siswa yang menyangkut aspek-aspek psikologis, pengukuran terhadap variabel tersebut sedemikian abstrak dan rumit sehingga menuntut penjabaran variabel secara cermat dan serius dari pihak peneliti. 1. Pengukuran dan skala pengukuran. Menurut Wertheim 1978, pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan melalui prosedur kuantitatif dengan menggunakan instrumen tertentu. Kirkendall 1980 menyatakan, pengukuran merupakan proses pengumpulan informasi. Pengukuran adalah prosedur penetapan angka yang mewakili kuantitatif ciri atau atribut yang dimiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel. Dalam variabel keterampilan siswa misalnya, keterampilan merupakan atribut dan siswa adalah subjek. Dalam pengukuran keterampilan siswa, angka-angka dipergunakan untuk mewakili kuantitatif keterampilan yang dimiliki oleh setiap siswa. Dalam hal tertentu, angka tidak mewakili kuantitas melainkan dipakai sebagai label menunjukkan kategori di mana setiap subjek termasuk di dalamnya. Dalam variabel jenis kelamin siswa, misalnya angka-angka dipergunakan untuk menyatakan pria atau wanita bagi setiap subjek dalam populasi siswa. Angka
1 untuk pria dan 2 untuk wanita. 2. Skala pengukuran data yang dikumpulkan peneliti memiliki skala pengukuran yang beragam, tergantung dari jenis datanya. Oleh karena itu, sebelum peneliti menyusun instrumen, sebaiknya perlu mengetahui lebih dahulu berbagai jenis skala pengukuran, jenis data yang dikumpulkan, terkait dengan prosedur analisis data digunakan. Berbagai skala pengukuran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu data dengan skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. 2.1 Skala nominal. Sebuah data dikatakan memiliki skala nominal apabila angka-angka dalam rentangan skala pengukuran hanya berfungsi sebagai pengganti nama atau label atau kategori, tidak menunjukkan suatu kuantitas, maka skala pengukurannya disebut nominal. Angka-angka pada skala nominal tidak merupakan urutan dalam suatu kontinum, melainkan menunjukkan kategori-kategori yang terlepas satu dengan yang lain. Contoh berikut diharapkan akan memperjelas pengertian yang dimaksud dalam skala nominal. Parabel jenis kelamin setiap subjek wanita ditandai dengan angka 1 dan setiap pria ditandai dengan angka 2. Tidak berarti bahwa seorang pria mempunyai kuantitas 2 kali seorang wanita, karena angka-angka tersebut tidak mempunyai hubungan kuantitatif. Jadi angka 1 dan 2 hanya berfungsi sebagai penanda atau kategori untuk wanita dan pria. 2.2 Skala ordinal. Sebuah data dikatakan memiliki skala ordinal apabila angka-angka dalam rentangan skala pengukuran tidak hanya menunjukkan kategori-kategori tertentu, tetapi juga menunjukkan hubungan kuantitas tertentu, yakni berupa tingkatan atau gradasi. Apabila diperoleh tersebut, maka skala pengukurannya disebut ordinal. Skala ordinal salah satu cirinya adalah adanya tingkatan sebagai berikut. A. Sekelompok subjek disebut berturut-turut melalui dari yang paling tinggi, besar, kuat, baik, sampai kepada yang paling rendah, kecil, lemah, jelek. Dalam hal atribut yang diukur, angka-angka tidak diukur. B. Angka-angka tidak menunjukkan seberapa besar kuantitas dalam arti absolut, titik, nol, dan tidak mutlak. C. Tidak ada kepastian tentang sama atau tidak, jarak-jarak, perbedaan-perbedaan atau perbedaan-perbedaan antara angka-angka yang berurutan. 2.3 Skala interval. Sebuah data dikatakan memiliki skala interval apabila angka-angka dalam skala pengukuran tidak hanya menunjukkan hubungan kuantitatif dalam bentuk gradasi, tetapi juga menunjukkan bahwa jarak atau perbedaan kuantitas antar dua angka yang berurutan selalu sama, maka skala pengukurannya disebut interval. Angka-angka ranking. Rank atau order ditetapkan berdasarkan atribut yang diukur. Jarak atau perbedaan kuantitas antar angka-angka yang berurutan selalu sama. Tidak ada kepastian tentang kuantitas absolut, sehingga tidak diketahui di mana letak angka nol absolut. Angka nol yang menunjukkan kekosongannya sama sekali akan atribut yang diukur. Angka nol dipergunakan dalam skala ini akan tetapi tidak menunjukkan nol absolut. Contohnya dari skala pengukuran jenis ini misalnya skala inteligensi, skala motivasi, dan skala prestasi pekerjaan. 2.4 Skala rasio. Sebuah data dikatakan memiliki skala rasio apabila nilai nol absolut atau ukuran kuantitas absolut diketahui dengan pasti. Dengan demikian, skala rasio memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Angka-angka yang menunjukkan ranking telah ditentukan sebelumnya berdasarkan atribut yang diukur. 2. Interval atau jarak antar angka-angka yang berurutan menunjukkan jarak yang sama. 3. Mempunyai nilai nol absolut, artinya jarak antara tiap angka dalam
skala dengan titik nol absolut dapat diketahui secara eksplisit atau secara rasional. Secara konseptual, skala rasio dalam skala interval mempunyai perbedaan yang fundamental, akan tetapi secara praktis dalam penelitian tidak terlalu banyak perbedaan kegunaannya. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.